Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bunda-bunda, Mbak, kita akan sampai di mata kuliah evaluasi pendidikan anak usia dini. Ini RPS-nya sudah saya share ya di Adlink di video, di lanjutan video. Ibu nanti akan menerima penjelasan mata kuliah ini bicara apa sih, terus tugasnya bagaimana, dan juga siapa saja yang sudah join di Adlink kita. Ini tampilannya ya, mulai dari halaman pertama, terus kemudian nah ini untuk bahan kajian selama 1 semester. Saya tampilkan di sini. Terus dan kita sampai 14 tema seperti itu ya. Tapi seperti instruksi dari kampus, jadi kita hanya akan ada 14 pertemuan, 12 perkuliahan ditambah 2 untuk ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir. Ini daftar pustaka dan evaluasinya ya. Kita lanjut langsung ke penjelasannya ya. Selanjutnya kita masuk ke ini masih mata kuliah pengenalan ya Bunda Mbak. Kita masuk ke evaluasi pendidikan anak usia dini. Di sini saya singkat evaluasi pendidikan AUD. Ini adalah untuk mahasiswa PIAUD semester 6. Oke, mata kuliah ini akan membahas apa sih bunda-bunda, mbak-mbak cantik? Kalau kita mendengar evaluasi, itu pasti adalah ada proses penilaian, melihat secara keseluruhan sebuah proses, seperti itu. Nah, untuk evaluasi pendidikan pun akan seperti itu. Saya jelaskan dulu, mata kuliah ini membahas dan secara mendalam tentang konsep penilaian pembelajaran khususnya dalam lingkup pendidikan seperti itu. Namanya saja udah evaluasi, berarti di situ ada proses penilaian. Pada dasarnya mata kuliah ini berisi tentang konsep-konsep teoritis dan praktis terkait evaluasi pendidikan yang disajikan secara terintegrasi, komprehensif, dan operasional dalam konteks pendidikan anak usia dini. Jadi apapun yang nanti panjenengan bakal jadikan referensi itu adalah fokus pada satu titik, yaitu tentang evaluasi yang berpoin pada pendidikan anak usia dini. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih? Kita akan meliputi apa saja? Yang pertama adalah konsep dasar penilaian pendidikan. Penilaian otentik pada konteks pendidikan anak usia dini, standar perkembangan belajar, observasi, dan kemudian ragam pelaksanaan penilaian sampai ke tahap pelaporan.
Nah, tujuannya apa sih ada mata kuliah ini ya? Yang terakhir itu diharapkan panjenengan itu mampu memberikan penilaian, bukan hanya sekedar menilai, tapi memang punya konsep penilaian pembelajaran dan mampu menyusun serta mengaplikasikan berbagai macam instrumen penilaian pembelajaran di bidang pendidikan anak usia dini. Baik itu untuk kepentingan pendidikan yang artinya biasanya kan panjenengan dimintai laporan kayak gitu. Entah itu untuk akreditasi atau untuk kepangkatan. Nah, ini untuk kepentingan penelitian pun sama atau kepentingan yang akan datang. Namun, evaluasi pendidikan ini juga akan ada beberapa haluan yang mungkin diatur oleh Kementerian Pendidikan seperti itu juga salah satu yang menjadi dasar hukum untuk dijadikan adanya evaluasi pendidikan. Itu ya tentang deskripsi mata kuliah kita. Kita lanjut ke capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah hasil akhir. Nah, itu yang ingin dicapai apa? Yang pertama adalah di sini memiliki pengetahuan konseptual. Jadi paham secara konsep seperti itu terkait penilaian pembelajaran dalam konteks pendidikan anak usia dini. Terus kemudian pengetahuan konseptual lagi tentang ragam penilaian. Terus prosedural observasi dalam pendidikan anak usia dini. Nah, selanjutnya juga pengetahuan prosedural tentang standar pengembangan. Nah, ini juga yang akan nanti menjadi apa ya? Nilai tawar atau pengetahuan tersendiri bagi panjenengan seperti itu terkait dengan prosedur-prosedur atau standar pendidikan yang ada di pendidikan anak usia dini. Ketika panjenengan tahu standarnya dan proseduralnya, panjenengan ketika berada di bawah bisa menaikkan, ketika sudah berada di atas standar tersebut bisa meningkatkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya selain itu adalah instrumen. Mulai dari instrumen itu alat yang digunakan untuk mengukur itu tadi. Terus juga pengetahuan prosedural tentang konteks pelaporan. Nah, ini juga penting bagaimana sih cara melaporkannya. Jadi bukan hanya panjenengan ikut, nah, mintanya ini dikasih ini, tapi memang secara pengetahuan, secara konseptual, secara prosedural panjenengan paham seperti itu. Karena kalau di mata kuliah kita lebih banyak memang teoritikal ya, nanti prakteknya panjenengan di lembaga atau di institusi masing-masing. Terus kemudian, nah tugas individu selama perkuliahan itu apa saja sih? Pasti ada, dan ini pasti yang sering ditanyakan. Karena kalau kuliah kita sekali lagi daring, kemungkinan untuk 1 semester seperti itu. Tapi ini nggak masalah, kita tetap punya WhatsApp group untuk saling koordinasi dan juga adlink untuk diskusi terfokus. Yang pertama adalah penilaian ringkasan dan penampilan. Penulisan ringkasan dan penampilan ini adalah panjenengan nanti seperti mata kuliah yang lain, RPS-nya itu berpusat pada RPS dan panjenengan akan membagi kelompok berdasar RPS tersebut untuk mendapatkan satu bahan kajian. Yang pertama adalah membuat ringkasan sesuai bahan kajian. Ini nanti ditentukan ya, jumlah kelas kita berapa, kemudian setiap mahasiswa akan mendapat berapa. Terus yang kedua adalah video presentasi. Video presentasi ini dikirim via WhatsApp grup aja ya. Video presentasi itu panjenengan kayak menyampaikan di kelas itu loh Bu. Cuma ini berbentuk video karena kita belum bisa ketemu secara tatap muka seperti itu. Jadi nanti video presentasi tersebut akan saya olah sehingga layak untuk terbit seperti itu. Yang terakhir kita tetap pakai kelas daring baik via WhatsApp group maupun adlink. Nah, untuk UTS-nya ini take home ya, jadi kerjakan di rumah. Sebenarnya juga sudah presentasinya take home, tapi ini lebih spesifik lagi take home. Menyusun judul artikel lepas ya, berbasis ilmiah. Tema dipilih dari salah satu RPS, jadi panjenengan nanti dari RPS itu
Saya ingin untuk tugas tengah semester atau ujian tengah semesternya itu panjenengan juga menyampaikan kondisi-kondisi yang ada di institusi jenengan. Apa yang ingin panjenengan evaluasi? Apa yang dari topik-topik yang ada di RPS, apa yang paling panjenengan pahami, terus kemudian memang secara praktek panjenengan paham. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah itu adalah artikel lepas ya, walaupun itu artikelnya lepas artinya akan banyak sekali berisi opini panjenengan, tapi itu berbasis ilmiah. Nah, ilmiah di sini diartikan bahwa panjenengan hanya menggunakan referensi berbasis buku dan jurnal. Saya tidak menyarankan untuk memakai referensi berbasis web. www.gombel.com itu tidak ya. Nah, tetap berbasis online, kita paperless, artinya tidak dicetak ya. Terus selanjutnya upload ke Edlink, ini untuk rangkuman ya. Kajian adalah dikorelasikan dengan pendidikan anak usia dini, yang artinya itu akan dekat dengan isu-isu, bukan isu, malah sudah prakteknya di lembaga institusi panjenengan mengajar. Bila yang belum mengajar bisa tanya-tanya temannya yang sudah mengajar seperti itu, atau kepada sekolah terdekat rumah gitu untuk diobservasi seperti itu. Tapi satu untuk ujian tengah semester pilih satu topik yang memang panjenengan ingin kaji. Bisa topik yang sudah dibuat sebagai rangkuman, tapi kalau rangkuman itu hanya bentuknya itu theoretical, kalau untuk ini nanti akan didekatkan atau dikorelasikan dengan prakteknya di institusi nyata. Nah, kita ke ini ya, sebagai ujian tengah semesternya adalah artikelnya sudah ditentukan formatnya, itu saya share nanti ketika sudah mendekati tanggal-tanggal UTS. Tanggal UTS-nya kapan sih gitu? Nanti bisa dilihat di RPS setelah pertemuan ke-6 atau ke-7 biasanya kita akan UTS. Ini saya ganti ya nanti. Ini juga di akhir ya sebagai ujian akhir semester. Demikian ya dari saya. Sekian, terima kasih. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, demikian ya Ibu Mbak untuk evaluasi pendidikan anak usia dini, dan itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Silahkan kalau ada pertanyaan atau mungkin yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup, baik grup WhatsApp maupun di admin kita. Itu ya, silahkan. Demikian dari saya, sekian, terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.